Santetris Kimia IAIN Batu Sangka. Pada video kali ini saya akan menerangkan tentang materi asam dan basa. Pertama, asam basa menurut Arrhenius. Pada tahun 1884, Arrhenius menyatakan bahwa sifat asam dan basa suatu zat ditentukan oleh jenis ion yang dihasilkan di dalam air. Nah, asam adalah senyawa yang jika dilarutkan dalam air akan menghasilkan ion H+, contohnya HCl, terurai menjadi H+ ditambah Cl-. Sedangkan basa adalah senyawa yang jika dilarutkan di dalam air akan menghasilkan ion OH-, contohnya NaOH terurai menjadi Na+ ditambah OH-. Kedua, teori asam basa Bronsted-Lowry. Pada tahun 1923, Bronsted dan Lowry secara terpisah melihat reaksi yang dihasilkan oleh asam dan basa baik itu dengan pelarut ataupun tanpa pelarut. Menurut teori ini disebut juga dengan teori asam basa Bronsted-Lowry. Sifat asam dan basa ditentukan oleh kemampuan senyawa untuk melepas atau menerima proton atau H+. Asam adalah senyawa atau partikel yang dapat memberikan proton kepada senyawa atau partikel lain, sedangkan basa adalah senyawa atau partikel yang dapat menerima proton dari asam. Nah, pada teori asam basa Bronsted-Lowry terdapat asam konjugasi dan basa konjugasi. Asam konjugasi terbentuk dari basa yang menerima proton, sedangkan basa konjugasi terbentuk dari asam yang melepaskan proton. Ketiga, teori asam basa Lewis. Walaupun teori Bronsted-Lowry lebih umum dari teori Arrhenius, ada reaksi yang mirip asam dan basa tetapi tidak dapat dijelaskan dengan teori ini. Contohnya, NH3 dengan BF3 menjadi H3N ditambah BF3. Di sini terjadi ikatan koordinasi antara atom N dengan B yang pasangan elektronnya berasal dari N. Berdasarkan pembentukan ikatan koordinasi, Gilbert and Lewis menyatakan teori yang disebut dengan teori asam basa Lewis. Asam adalah suatu partikel yang dapat menerima pasangan elektron dari partikel lain untuk membentuk ikatan kovalen koordinasi, sedangkan basa adalah suatu partikel yang dapat memberikan pasangan elektron kepada partikel lain untuk membentuk ikatan kovalen koordinasi. Asam basa Lewis terjadi apabila ada basa mendonorkan pasangan elektronnya dan asam yang menerima pasangan elektronnya untuk membentuk ikatan baru. Produk yang terjadi dari reaksi asam basa Lewry disebut dengan senyawa kompleks dan ikatan yang terjadi disebut dengan ikatan kovalen koordinasi. Jenis-jenis asam. Yang pertama, asam binar. Contohnya, HF terurai menjadi H+ ditambah F-. Yang kedua, HCl terurai menjadi H+ ditambah Cl-. Jenis yang kedua yaitu asam oksi. Contohnya, HNO3 terurai menjadi H+ ditambah NO3-. Yang kedua, H2CO3 terurai menjadi H+ ditambah CO3-. Jenis yang ketiga yaitu asam organik. Contohnya HCOOH terurai menjadi H+ ditambah COOH-. Yang kedua, CH3COOH terurai menjadi H+ ditambah CH3COO-. Senyawa molekul berupa oksida non-logam. Contohnya CO2 gas ditambah H2O liquid menjadi H2CO3 larutan. Yang kedua, SO3 gas ditambah H2O liquid menjadi H2SO4 larutan. Jenis-jenis basa. Yang pertama mengandung ion OH-. Contohnya NaOH terurai menjadi Na+ ditambah Cl-. Yang kedua, Ca dalam kurung OH 2 kali terurai menjadi Ca2+ ditambah 2 OH-. Jenis yang kedua yaitu oksida basa. Contohnya Na2O ditambah H2O menjadi 2 NaOH. Yang kedua, CaO ditambah H2O menjadi Ca dalam kurung OH 2 kali. Jenis yang ketiga bereaksi dengan air membentuk ion OH-. Contohnya NH3 ditambah H2O menjadi NH4+ ditambah OH-. Yang kedua, CH3NH2 ditambah H2O
menjadi CH3NH3+ ditambah OH-. Indikator asam basa ada 3. Yang pertama, kertas lakmus merah dan kertas lakmus biru. Nah, jika larutan tersebut bersifat basa, maka kertas lakmus warna merah akan berubah menjadi biru. Sedangkan untuk kertas lakmus biru akan berubah menjadi merah jika larutan itu bersifat asam. Yang kedua, larutan indikator. Yang ketiga, indikator universal. Nah, indikator universal ini adalah indikator yang memberikan warna standar yang berbeda untuk setiap nilai pH-nya. Kekuatan asam basa dapat ditentukan dari nilai pH larutan dengan konsentrasi yang sama. pH asam kuat lebih kecil dibandingkan dengan asam lemah, sedangkan pH basa kuat lebih besar dibandingkan basa lemah. Asam kuat dalam air akan menghasilkan ion H+ secara sempurna, sehingga mempunyai pH kecil yang berkisar 1-3. Asam lemah akan menghasilkan ion H+ secara tidak sempurna, sehingga mempunyai pH besar yang berkisar 3-5. Begitu juga dengan basa kuat, dalam air akan menghasilkan ion OH- secara sempurna, sehingga menghasilkan nilai pOH kecil yang berkisar dari 12-13. Basa lemah, dalam air akan menghasilkan ion OH- secara tidak sempurna, sehingga mempunyai nilai pOH besar yang berkisar dari 9-11. Peran pH dalam kehidupan sehari-hari yaitu untuk mengukur keasaman atau kebasaan suatu zat. Di kedokteran digunakan untuk mengetes obat-obatan atau kandungan tertentu pada tubuh manusia, sedangkan pada makanan digunakan untuk mengukur kadar asam atau basa. Contohnya di pabrik permen asam dan sebagainya. Baiklah, sekian penyampaian materi dari saya. Mohon maaf atas segala kesalahan dalam penyampaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.